Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Goedemorgen, geliefde broeders en sisters in Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kami bisa mengisi lagi hidup kami di pagi ini dengan mendengar secara bersama-sama berita firman Tuhan. Dan juga kami bisa berdoa bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Yakinkah saudara-saudara akan firman Tuhan yang bilang, doa orang benar besar kuasanya. Doa orang banyak besar kuasanya. Masih yakinkah saudara-saudara juga akan firman Tuhan yang bilang, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Orang yang percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan mengisi hati batin kami di pagi hari ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan ayat 46. Tapi sebelum kita baca dan kita dengar firman Tuhan ini, saudara-saudara, baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan di hadapan hadirat Allah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami mengucap syukur. Kami mendapat kesempatan lagi untuk bisa mendengar suara Tuhan melalui apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Kami yakin bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, dan Roh itulah yang akan membuat kami mendengar dengan baik, mengerti, dan mengaminkan kebenarannya, dan kami dimampukan juga untuk hidup sesuai dengan firman itu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami semua boleh dilayani kembali dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, pembacaan Alkitab terbaca menurut penginjil Lukas. Di dalam Injil Lukas pasal 22 pada ayatnya yang ke-39 sampai dengan 46. Bunyinya begini. Di taman Getsemani, lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya.
Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Begitu saudara-saudara bunyi kesaksian Alkitab untuk kami semua. Berbahagialah bagi setiap orang yang tidak hanya mendengar, tetapi siap untuk melakukan itu secara nyata dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat yang percaya kepada Yesus, sebagai orang Kristen, kita telah berada pada usbu sengsara Tuhan yang ketujuh. Usbu sengsara Tuhan yang terakhir, di mana kita akan lihat bagaimana dalamnya pergumulan Yesus di dalam menghadapi saat-saat ke depan, saat-saat yang pasti akan terjadi, yaitu ia akan mati tersalib. Menurut penginjil Lukas, Lukas melihat pergumulan Yesus di Getsemani sebagai suatu pergumulan batin yang paling dalam, suatu krisis dalam batin untuk memilih, mengambil keputusan pribadi, taat kepada keinginan pribadi, pertimbangan sebagai manusia, ataukah mau taat kepada rencana dan kehendak Bapa di sorga. Kalau bersedia taat kepada Bapa di sorga, itu berarti harus siap untuk pikul salib. Harus siap untuk masuk di dalam sebuah penderitaan yang hebat. Saudara-saudaraku, dalam pembacaan kita tadi, saudara-saudara, dikatakan bahwa di mana saja Yesus tidak pernah sendirian. Yesus membawa serta para murid. Jadi Yesus dan para murid merupakan satu tim. Satu tim yang dipercayakan oleh Allah Bapa untuk bagaimana memperlihatkan kuasa Bapa yang bekerja di dalam Yesus. Satu tim yang dipercayakan oleh Allah Bapa untuk memperlihatkan kepada dunia ini bahwa Allah penuh dengan kasih dan ia sendiri mengambil inisiatif untuk menghadirkan anaknya yang ia kasihi, untuk memberitakan tentang kerajaan Allah, dan pada akhirnya harus siap untuk menderita dan mati demi untuk menebus dosa dunia ini atau dosa manusia. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita lihat sejarah hidup Yesus, kita akan tahu persis bahwa sebelum Yesus secara resmi menjalankan tugasnya, melaksanakan misi Bapanya di tengah-tengah dunia ini, ia dibaptis. Ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Ia dibaptis oleh Yohanes the Doper. Pada waktu dia dibaptis, saudara-saudara masih ingat, ada suara dari langit. Stem uit de hemel zei, dit is mijn zoon, mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Inilah anakku yang kekasih, dengarkanlah dia. Umat manusia yang bertemu dengan Yesus harus mengambil keputusan. Dengar Yesus atau menolak Yesus. Dengar Yesus berarti harus menyerahkan seluruh kehidupan di dalam tangan Yesus. Dengar Yesus berarti hidup. Sebab Yesus memperjuangkan hidup baru. Hidup yang telah ditebus dengan darahnya di atas kayu salib nanti.
Pada waktu Yesus setelah dibaptis, kita lihat bahwa yang pertama sekali iblis datang mencoba Yesus. Iblis sudah ada sejak dunia dijadikan. Dan iblis terus ada diizinkan oleh Allah untuk mencobai manusia. Untuk tes manusia punya iman dan pengetahuan tentang Allah. Menarik saudara-saudara, pada waktu Yesus dicobai, iblis paling pintar dan paling licik. Siapa bilang iblis yang tahu firman Allah, firman Tuhan? Iblis tahu. Dari itu pada waktu iblis mencoba Yesus, iblis pakai kata-kata firman Tuhan atau firman Allah. Yesus bisa membaca sampai di dalam hati, atau Yesus bisa membaca ini sebenarnya tujuan apa iblis memakai firman Tuhan. Saudara-saudara, Yesus tidak terpancing dengan apa yang dikatakan oleh iblis walaupun memakai firman Allah. Saudara masih ingat Yesus balas apa? Yesus jawab apa pada waktu iblis pakai firman Allah? Yesus bilang, ada tertulis, ada juga tertulis. Itu berarti bahwa Yesus tidak menjawab dari kemauannya sendiri. Tidak menjawab dari pikirannya sendiri. Tapi Yesus tahu juga bagaimana bunyi firman Allah. Now, iblis sampai 3 kali. Dan pada akhirnya apa saudara-saudara? Tuhan jadi marah. Sebab iblis begitu licik untuk menangkap Yesus, menjatuhkan Yesus. Yesus marah, Yesus bilang kepada iblis, "Ga weg, Satan, berangkat atau pergilah." Saudara-saudara, setan berjalan terus. Pada akhirnya dikatakan bahwa ia menunggu waktu yang baik. Setan tunggu lain waktu. Setan akan datang kepada Yesus juga. Dan setiap pencobaan dikatakan malaikat Allah datang. Pada waktu itu malaikat dikatakan datang untuk melayani Yesus selaku anak Allah. Allah tidak pernah meninggalkan Yesus di dalam peperangan melawan iblis. Sebab ia sudah katakan, inilah anakku yang kekasih. Tidak mungkin Bapa melepaskan tangan, tinggalkan anaknya dalam pencobaan dan dalam kelemahan selaku manusia. Dalam pembacaan tadi saudara-saudara, Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Yesus berada di Getsemani. Satu tempat yang bagi Yesus merupakan tempat yang baik, tempat yang sunyi. Yesus kadang-kadang memilih tempat yang sunyi, Bukit Zaitun. Mengapa Yesus memilih naik ke Bukit Zaitun, ke Getsemani? Oleh karena di tempat itu ia tidak diganggu oleh manusia. Ada waktu ia berada di tengah-tengah keramaian manusia, tapi ada waktu ia perlu sendiri, persoonlijk, secara pribadi. Ia mau mengadakan kontak dengan Bapaknya. Sebab ia tahu persis apabila ia berdoa, ada kekuatan yang Bapa berikan kepadanya, ada hikmat yang Bapa berikan kepadanya. Karena itu setiap waktu kita dengar Yesus menyendiri dan pergi berdoa, berbicara dengan Bapaknya. Pada waktu Yesus dikatakan ayat 40, setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri beberapa dari mereka, kira-kira selempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Yesus sudah tahu persis manusia es manusia.
Murid-murid adalah manusia. Manusia yang paling gampang untuk membuat satu tekad. Seperti Petrus, aku bersedia mati untuk engkau. Satu keberanian untuk bersama-sama dengan Yesus dalam semua keadaan. Sampai dalam keadaan yang paling susah, Petrus membuat pernyataan. Apakah pernyataan itu dilaksanakan? Paling gampang manusia membuat satu janji, satu pernyataan. Belum tentu pernyataan itu dilakukan secara konsekuen. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan ada di mana-mana, kapan saja. Di mana ada manusia, di situ ada pencobaan. Di mana ada manusia, di situ ada iblis. Dan iblis paling pintar. Dia membaca kelemahan manusia. Dia membaca bagaimana kondisi daripada manusia. Dan ia cari jalan. Bagaimana aku bisa pegang dan bagaimana aku bisa kalahkan dan hancurkan ini manusia. Apalagi orang percaya. Supaya ia melepaskan Tuhan. Supaya ia jangan taruh percaya kepada Tuhan. Berdoalah. Sebelum Yesus pergi, Yesus sudah bikin ingat. Berdoa. Sembahyang. Bicara dengan Tuhan Allah. Supaya iman yang sudah ada itu jangan dirampas oleh iblis. Supaya iman yang sudah ada itu jangan mati. Memang benar saudara-saudara. Berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan tetap ada, tapi awas jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus tidak mau untuk murid-murid yang sudah selama ini dipersiapkan, sudah dibekali dengan firman Tuhan, akan gampang jatuh, akan gampang ditangkap oleh iblis. Karena itu Yesus kasih peringatan. Satu-satunya jalan, berdoalah. Setelah Yesus kasih peringatan, kasih advis, berdoalah. Ia menjauhkan diri kira-kira selempar batu jaraknya. Ia pergi kira-kira dalam puluhan kilometer saja, tidak jauh. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saat-saat terakhir sebelum Yesus disalib, ia sudah melihat di muka dia, bayangan salib sudah ada, bayangan penderitaan yang paling hebat sudah ada dan siap menanti, sudah dekat sekali. Karena itu ia berdoa. Ia mau berbicara dengan Bapa. Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Ia tidak mau paksakan kehendaknya. Kalau engkau mau, aku sendiri mau, kalau Bapa mau, lebih bagus. Itu penderitaan terlalu berat. Aku kasih usul, aku kasih advis. Kalau bisa, ambillah atau jauhkanlah atau ganti saja dengan model penderitaan yang lain. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan
kehendak-Mu lah yang jadi. Dikatakan ia berlutut selaku tanda merendahkan diri di hadapan Allah Bapanya sebelum ia meminta kerendahan hati untuk Bapa memperhitungkan semuanya. Saudara-saudara, kalau kita baca dalam Injil Markus dan Lukas dalam cerita yang sama, memang kelihatannya bahwa iblis juga bekerja. Bahwa pada waktu itu sebenarnya rasa takut ada di dalam diri Yesus. Iblis bekerja supaya Yesus membatalkan rencana baik, rencana keselamatan yang sudah tersedia dari Allah Bapanya. Allah Bapanya membuat rencana sebagai satu tindak inisiatif karena mengasihi manusia, mengasihi kami semua selaku orang-orang yang berdosa. Iblis paling pintar sebab iblis tahu Yesus di satu pihak adalah anak Allah yang berkuasa, tapi di lain pihak ia juga adalah manusia biasa. Karena ia mau solider dengan kita manusia, menjadi sama dengan kita manusia. Dalam saat-saat tertentu, saudara-saudara, Yesus kasih lihat bahwa Yesus sama dengan kita. Perasaan sama dengan kita. Yesus menangis, Yesus marah, Yesus sedih, dan sebagainya. Dan di saat itu iblis memakai kesempatan untuk bekerja di dalam Yesus sehingga itu rasa takut timbul dalam Yesus. Disinilah Yesus mewakili kemanusiaan kita, bahwa ia sama dengan kita. Dalam saat-saat tertentu menjadi takut. Tapi saudara-saudara, apakah Allah Bapanya meninggalkan dia tenggelam dalam ketakutan? Tidak. Dalam ayat 43 dikatakan seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Malaikat adalah utusan Allah. Di dalam malaikat ada kekuatan Allah. Ada kuasa Allah yang bekerja. Jadi sebenarnya kalau malaikat datang itu berarti sebenarnya Allah sendiri. Ia datang untuk pulihkan kembali kekuatan. Untuk bisa menerima cawan penderitaan. Ia datang untuk memberikan kekuatan spesial. Untuk mempertahankan rencana keselamatan Allah. Yang sudah tertulis tertancap di dalam hati Allah. Hebat saudara-saudara. Allah es Allah. Iblis tidak mungkin akan membatalkan rencana Allah. Tidak mungkin dan tidak bisa. Sebab iblis berada di bawah kuasa Allah. Allah memang memberikan izin kepada iblis bisa mencobai. Dalam kehidupan Job, Ayub kita lihat juga iblis diizinkan Allah boleh. Tapi ada batasnya. Saudara-saudaraku, iblis datang memberikan kekuatan kepadanya. Yesus dalam keadaan takut, sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Jadi semakin takut, semakin iblis bekerja, Yesus berusaha dengan kekuatan dari Allah, berdoa sungguh-sungguh. Menyerahkan seluruh keberadaan hidupnya, seluruh eksistensinya untuk dikuasai oleh Bapanya. Supaya sukses dalam misi yang dipercayakan Allah kepadanya. Hebat dan luar biasa saudara-saudara. Dikatakan waktu Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah.
Bukan darah yang keluar dari tubuh, tapi itu cuma simbol. Begitu berat, begitu dalam doa yang disampaikan kepada Bapaknya. Tidak percuma malaikat datang kepada Yesus. Tidak percuma Allah menyuruh malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus. Dikatakan bahwa lalu ia bangkit dari doanya. Ia bangkit, ia bangun. Sebab ia telah mendapat kekuatan baru. Ia telah dikuasai dengan kekuatan ilahi. Dan kekuatan itulah yang mempersiapkan dia untuk dengan rela hati menerima cawan penderitaan. Supaya seluruh manusia dan dunia ini menerima keampunan dosa. Dan mendapatkan satu kehidupan yang baru. Hidup terlepas dari beban dosa. Kita bilang puji Tuhan. Pada akhirnya Yesus berdiri sebagai pemenang untuk maju menerima cawan penderitaan. Salib sudah siap. Para musuh yang akan menghantam Yesus, mereka sudah siap. Pada waktu ia bangkit dengan kekuatan baru dari doanya, dikatakan bahwa Yesus kembali lihat murid-murid. Murid-murid bikin apa? Apakah mereka standby untuk jaga guru mereka, Tuhan mereka, pada saat-saat yang paling krisis, pada saat mengalami pergumulan yang paling berat dan yang paling dalam? Ternyata tidak, saudara-saudara. Ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Sedang tidur. Tidur berarti pasif. Di dalam melakukan tugas menjaga dan bersama-sama dengan Yesus, guru mereka dan Tuhan mereka. Jadi saudara-saudara, itulah kelemahan murid-murid. Sebelum Yesus masuk dalam pergumulan yang berat itu, dari mukalah Yesus sudah bilang apa yang nanti terjadi. Bagi murid-murid, mereka akan lari tinggalkan Yesus. Kalau orang tangkap Yesus, mereka lari. Dan itu memang terjadi. Yudas, seorang daripada murid, menjual Yesus karena uang. Itu yang paling itu yang paling berbahaya. Saudara-saudara, kalau dalam Injil Matius dan Lukas, Yesus pernah bilang, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Rasa sedih. Rasa sedih seperti mau mati. Orang kalau rasa sedih sekali sampai rasa mau mati, dia paling senang kalau ada orang sama-sama berjaga-jaga. Steunen. Untuk steunen dia. Tapi kasihan. Murid-murid tidur. Dikatakan di sini tidur karena duka cita. Duka cita ada apa? Ada kematian? Tidak. Dalam ayat-ayat sebelum dan fatsal sebelum, dikatakan bahwa Tuhan mengadakan perjamuan Paskah dengan mereka, dengan murid-murid. Murid-murid berdiskusi siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka kira bahwa Yesus ini seorang tokoh politik, dan apabila dia sukses, mereka jadi orang besar. Murid-murid menjadi orang besar. Mar siapa yang terbesar? Yesus menjelaskan kepada mereka apa
yang sebenarnya menjadi misi daripada Yesus. Mereka patah semangat. Berarti menurut mereka kita punya pekerjaan selama ini bersama dengan Yesus tidak ada artinya. Sebab tidak ada kedudukan, status tidak ada. Jamar. Sayang saudara-saudara. Karena Yesus lihat mereka dalam keadaan tidur. Yesus bilang kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Mengapa kamu tidur? Mereka tidak jawab. Mereka tidur berarti mereka tidak berjaga-jaga. Sebab mereka tidak tahu jam berapa Yesus habis sembahyang. Jam berapa Yesus datang. Tapi mereka sebenarnya terpanggil untuk berjaga-jaga. Kita dengar cerita 5 anak darah, 5 gadis yang bodoh dan yang pintar. Yang bawa minyak cukup dan tidak cukup. Siapa yang berjaga-jaga dan mempunyai iman yang cukup sehingga berjaga-jaga dan aktif, dialah yang akan disongsong oleh Tuhan. Dialah yang akan menerima upah dari Tuhan. Siapa yang setia sampai akhir akan diberi mahkota kehidupan. Bangunlah, jangan tidur dalam iman, jangan tidur dalam persiapan-persiapan, jangan tidur selaku orang-orang yang tidak bertuhan, tapi bangun dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pergumulan Yesus di Getsemani merupakan titik start untuk Yesus berjalan terus menggenapi apa yang menjadi misi daripada Bapanya. Dan ini tidak gampang. Murid-murid pada titik start ini, terutama bagi ketiga murid yang dibawa oleh Yesus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, mereka tertidur. Pada titik start, murid-murid sudah kasih lihat kelemahan mereka sebagai manusia. Dan kelemahan ini juga adalah bukti nyata bagaimana mereka kalah terhadap iblis sebenarnya. Iblis membuat mata menjadi berat. Iblis membuat mereka memilih untuk lebih baik tidur enak daripada berjaga-jaga buang waktu untuk menjaga Yesus. Tidur lebih enak. So, itulah saudara-saudara. Itulah situasi hidup terakhir daripada Yesus bersama-sama dengan para murid. Apa yang kita harus belajar dari cerita ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Yang kita harus belajar ialah bahwa ada waktu Yesus bersama-sama dengan murid-murid dengan senang hati melihat Yesus menolong orang banyak dengan mengajar dengan hikmat, membuat orang tertarik. Yesus mengadakan mujizat, membuat orang menjadi heran. Dan murid-murid dibekali, bahasa mereka diisi. Dan memang, tapi di Andrekan kita lihat, iblis sudah siap. Orang yang percaya Yesus, pengikut Yesus, selalu berhadapan dengan dua pilihan. Tetap
percaya, dan siap melakukan kehendak Bapa dan melepaskan kehendak selaku manusia? Atau bagaimana? Saudara-saudaraku, komitmen antara Bapa dan Anak tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah, yaitu Yesus akan menderita demi dan untuk keselamatan manusia. Yesus yang kedua, Yesus mewakili kemanusiaan kita. Perasaan takut yang ada pada Yesus itu juga menjadi satu pelajaran bagi kita. Kita manusia pada saat-saat tertentu kita juga menjadi takut dalam berbagai hal. Takut dalam kondisi fisik, takut menjawab semua realitas yang kadang-kadang keras. Baik kita orang tua, baik kita anak-anak. Kadang-kadang takut setengah mati. Kita akan bilang, oh, Yesus pernah merasakan ketakutan. Ketakutan itu datang sebenarnya dari iblis. Tuhan tidak pernah memberikan roh yang ada dalam kita, itu bukan roh ketakutan. Kalau ada kita takut, itu roh ketakutan berasal dari iblis. Kita akan bilang, oh, Yesus pernah rasa takut dan Yesus semakin banyak berdoa, semakin sungguh-sungguh berdoa. Aku juga. Doa dibilang adalah nafas rohani kita. Kita bernafas sekarang biasa, tapi ada satu nafas yang memberikan kekuatan spesial, kekuatan yang hebat sekali, yaitu doa. Itu kekuatan rohani. Di dalam doa, kita membuka hati kita, dan Allah membaca apa yang ada di dalam hati kita, dan Ia bertindak. Kita khawatir, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, karena Dialah yang akan mempedulikan kamu. Karena itu saudara-saudara, pada saat ini kita berada pada usbu-usbu sengsara. Apakah kita juga turut rasa saat-saat di mana Yesus ditinggalkan oleh murid-murid? Dalam Injil Markus dan Matius, Yesus bilang, hatiku amat sedih seperti mau mati rasanya. Apakah kita rasa bahwa itu saat yang paling hebat, paling sedih, paling berat bagi Yesus? Ada lagu Ambon bilang, ale rasa beta rasa. Tapi dalam realitas, kadang-kadang lagu tinggal lagu. Dari mulut, tapi dari dalam hati dan praktek susah. Murid-murid, kita lihat murid-murid dengan Yesus. Sebenarnya murid-murid mesti ikut rasa. Ale rasa, rasa, beta rasa. Tidak. Murid-murid tidak peduli. Lebih baik tidur. Ambil keputusan bersenang-senang saja. Tidak perlu. Tidur lebih enak kok daripada berjaga-jaga dan berdoa. Daripada menjadi pengawal bagi Yesus. Dan Yesus dapat membaca manusia is manusia. Mens is mens. Karena itu saudara-saudara, mari pada akhir usbu sengsara ini, marilah apabila ada di dalam hati saudara-saudara, di mana saja saudara berada, dalam keadaan apa saja saudara berada, jangan tidur. Imanmu harus hidup. Berdoalah dengan iman, dengan percaya yang sungguh, agar supaya seperti Yesus, semakin takut, semakin bersungguh-sungguh berdoa, sehingga
yang ada adalah kekuatan baru, harapan baru, dan siap untuk menerima semua realitas. Iblis menjadi kalah. Yesus berdiri sebagai pemenang. Rasa takutnya hilang sama sekali dan ia siap untuk menerima realitas. Realitas dalam dunia sekarang ini susah dalam bidang ekonomi. Alkitab sudah bilang akan datang waktunya kami akan mengalami saat-saat yang susah. Tuhan tidak pernah sembunyikan, semua sudah dibilang dalam Alkitab. Sebelum Tuhan datang, ada apa yang jadi, ada apa yang jadi. Tidak ada yang rahasia. Orang Kristen cuma tinggal standby dalam doa, buka hati kepada Tuhan, supaya menerima semua penggenapan firman Tuhan satu lepas satu. Di dalam doa, Allah menolong kita selesaikan semuanya. Tidak ada yang tidak terselesaikan. Cuma melalui doa, kita tertolong. Dan pada akhirnya ada pengucapan syukur dan kita akan bilang memang Tuhan itu baik. Kadang-kadang kita bernegatif, pikiran negatif terhadap Tuhan. Apabila kita menerima kenyataan hidup yang kurang baik. Tapi sebenarnya ada maksud yang paling indah dan paling mulia di balik semua yang menurut kita tidak baik, tidak adil. Semua orang ada punya pengalaman memang apa yang Tuhan buat itu baik. Tuhan hanya minta kita punya hati. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoalah supaya iblis tidak akan menang dalam kehidupanmu sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, beta akan baca sedikit saja dengan Belanda, bahasa Belanda. Lieve broeders en zusters, op Getsemane bad Jezus omdat de schaduw van het kruis steeds dichterbij kwam, een tijd van zwaar en bitter lijden. Jezus bad: Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. Lucas zag de worsteling van Jezus op Getsemane als een enorm zware crisis in het leven van Jezus. De duivel was hier ook niet zichtbaar, maar wel bezig. Zoals toen Jezus begon met zijn werk, de duivel hem op de proef stelde. Het was net alsof Jezus beproefd werd om te kiezen: de wil van de Vader of beïnvloed worden door het geluister van de duivel. Trouw blijven aan het commitment met de Vader of dit commitment met de Vader laten mislukken. Het commitment met de Vader en de Zoon was dat de wereld, de mensheid, gered moest worden van Gods toorn. En dit moest gaan via ellende, via het lijden, het kruis dat Jezus zou dragen. Dus vroeg Jezus in zijn gebed tot zijn Vader om kracht. Tijdens zijn gebed gaf hij al zijn gedachten en gevoelens over aan zijn Vader. Jezus bleef gehoorzaam aan de wil van de Vader, klaar om het plan, het commitment tussen Vader en Zoon te realiseren, namelijk lijden en sterven
ter wille van de redding van de mensen in deze wereld. Daarom zijn de woorden, "I wel geschieden," een teken van gereed zijn om zijn vaders wil uit te voeren. Geweldig niet? Aan de ene kant de duivel, maar aan de andere kant God de Vader, die machtiger is dan de duivel. God de Vader is er, die altijd kracht wil geven, fysiek en mentaal. De Heer zij geprezen. Lieve broeders en zusters, de engel was gekomen. In dit geval was God de Vader zelf gekomen om zijn zoon kracht te geven tijdens zijn worsteling, tijdens de crisis. En hoe ging het toen met de leerlingen? Ze konden niet meevoelen wat Jezus toen voelde. Ze waren in slaap gevallen. Misschien wel uit vermoeidheid. De duivel verzwaarde hun oogleden. Slapen was fijner dan je druk maken met bidden. Zij waren verdrietig, omdat zij andere gedachten en verwachtingen hadden over Jezus. Zij hoopten dat zij straks geweldige mensen zouden worden, omdat Jezus geweldig was. Alle vijanden zouden ze verslaan. Jezus zou ook op politiek gebied oorlog voeren. Zij waren in de war over Jezus' aanwezigheid bij hen. Jezus lette op hen, de leerlingen. Hoewel hij zo zwaar moest worstelen, een soort doodstrijd, kwam hij toch elke keer kijken. Helaas blijven zijn leerlingen slapen. Jezus blijft alleen in zijn zware gebedsworsteling. Jawel, dit vond op Getsemane plaats. Jezus gaf een waarschuwing in het advies: bid dat jullie niet in beproeving komen. Beproeving is er altijd, is reëel in deze wereld, waar dan ook, in wat voor situatie dan ook. Jezus werd geconfronteerd met zijn wil en zijn Vader wil. De Heer zij geprezen. Jezus won uiteindelijk. Hij gaf zich over aan zijn Vader. Omdat dit al vaststond en onmogelijk kon worden veranderd. Jezus overwon. Niet omwille van zijn eigen belang en welzijn, maar ter wille van ons, zondige mensen. Dank u wel, Heer. De Heer zij geprezen. Vandaag bevinden wij ons in de laatste lijdensweek van de Heer. Orang percaya telah membuat pengakuan untuk mengikut Yesus. Waar je ook bent, in welke situatie je bent, bid. Strijd om niet in beproeving te komen of te verliezen, maar sta op. Bid. De Vader kent al je behoeften. De Vader kent je kracht en je zwakte. Vergeet niet, geliefde broeders en zusters, de waarschuwing en de advies van Jezus. Bid dat jullie niet in de proeving komen.
Mogen de Heer ons allen helpen. Tuhan menolong kami semua untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kami berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, yang tinggal di ketinggian aras, tapi melihat bagaimana perilaku kami orang-orang percaya di dunia ini, terutama kami yang telah mengaku Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Kami yang telah mengaminkan bahwa penderitaan Kristus di salib adalah karena kami, karena dosa kami. Terima kasih Tuhan, dengan rela hati Tuhan serahkan Tuhan punya seluruh kehidupan agar supaya dosa kami diampuni, agar supaya kami selamat di dalam tangan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa memberikan kekuatan kepada anak-Mu yang kekasih Yesus Kristus untuk menjadi kuat di tengah-tengah pencobaan dan untuk keluar sebagai pemenang untuk selamatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bapa tahu persis selama kami berada di dunia ini, kami berhadapan dengan banyak sekali pencobaan. Pencobaan pribadi, pencobaan rumah tangga, pencobaan dalam kehidupan bergereja, pencobaan dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak gampang untuk kami mengkonkretkan pengakuan kami yang telah kami nyatakan kepada Tuhan kami. Kami jatuh bangun di dalam kehidupan iman kami. Tapi kami tahu selama kami ada dan hidup, Tuhan akan menolong kami, membangunkan kami untuk siap, aktif dalam kehidupan iman. Dalam arti nyatakan di dalam perbuatan, dalam sikap, kami adalah pengikut Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang siap untuk setia melakukan kehendak Yesus sampai akhir. Dengan satu pengharapan, mahkota kehidupan sudah tersedia. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Yesus pernah merasakan semua hal yang manusia pernah rasakan. Dan itu berarti kami juga boleh bilang kami punya seluruh sifat kemanusiaan kepada Tuhan Yesus. Dan Ia sendiri akan bertindak untuk selesaikan semuanya. Sehingga pada akhirnya kami mengaminkan Tuhan itu paling baik, paling bijaksana di dalam memimpin dan membimbing kehidupan kami anak-anak di dunia ini. Bapa di surga, pencobaan yang besar yang sementara terjadi di dalam dunia ini, masing-masing terkurung atau berada di dalam rumah. Banyak saudara-saudara kami yang juga menjadi korban corona. Kematian di mana-mana di dalam dunia ini. Kami berdoa kepada keluarga yang ditinggalkan, kekasih-kekasih yang ditinggalkan. Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Terutama ajar mereka Tuhan untuk cari Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui. Cari Tuhan selama bisa berseru memanggil nama Tuhan. Supaya mereka juga diselamatkan melalui percaya yang ada pada mereka. Yakinkan mereka keluarga yang berduka cita bahwa kepulangan kekasih-kekasih mereka dalam kematian bukan berarti habis. Mereka juga menikmati kesenangan hidup, ketenangan hidup di dalam kerajaan Allah. Kami berdoa bagi mereka yang sementara berada di rumah sakit atau di rumah-rumah. Bukan saja penyakit corona, tapi penyakit apa saja. Yakinkan mereka Tuhan, semakin mereka banyak berdoa, Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Dan Tuhan akan memberkati usaha kesembuhan.
Semua para dokter dan suster yang punya tanggung jawab yang cukup berat di akhir-akhir ini, Tuhan juga memberkati pekerjaan mereka. Semua sanak saudara kami yang jauh dan dekat, yang berada di Indonesia, yang berada di Maluku, yang juga punya pergumulan yang berat seperti kami yang berada di sini, atau di mana-mana di belahan bumi ini. Biarlah firman Tuhan hari ini membangunkan iman kami untuk tidak tidur, tidak pasif dalam percaya kami. Tapi kami bangun dan mau berbicara dengan Tuhan, mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Dengan satu keyakinan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau banyak orang berdoa, dikatakan besar kuasanya. Kiranya semua orang percaya di atas bumi ini bangun dan berdoa. Sehingga Tuhan menghentikan dengan kuasa dari Tuhan sendiri apa yang membuat kami terkurung. Apa yang membuat dunia ini seperti diam 1000 bahasa. Terima kasih Tuhan. Kami bisa taruh kami punya hidup dan kepercayaan kami kembali di dalam tangan-Mu. Karena satu-satunya orang yang berkuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Untuk menghancurkan segala kuasa penyakit dan kuasa iblis. Cuma Tuhan. Tuhan Allah yang kami percaya melalui Yesus Kristus. Karena itu ya Tuhan, mari siapkan iman kami. Baharui pikiran kami. Supaya kami berani untuk berbicara kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta diri kami manusia. Inilah kami Tuhan, Tuhan kenal kami masing-masing yang mendengar firman hari ini. Karena itu, biarlah hati kami terbuka untuk Tuhan. Di usbu sengsara, kami mau ikut rasa dengan penderitaan Tuhan. Dengan mau bilang kepada Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Tuhan sudah menderita karena dosa kami. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Dan terimalah doa ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati kami semua. Shalom. Sampai jumpa lagi. Jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak
kau sayang.